lisensi bisa kita pakai akun Scopus yang berlisensi ngoten Ibu. Tapi kalau semisal Ibu tidak memiliki lisensi dari universitas, kita bisanya pakainya bukan Scopus tapi Science Direct. Apa? Namanya itu Science Direct. Sien direct. Itu Nggih. gimana caranya? Oke, mungkin saya langsung share screen nggih, Ibu. Iya, boleh. Siap. Nah, ini kalau untuk semisal kita pakai Scopus nggih, maksudnya di sini. Tapi yang satunya itu adalah namanya Science Direct ini, Bu. Science Direct. Sien direct. Iya. Ya, oke. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, di sini nanti di sebelah kanan atas ini, Ibu, nanti akan Iya. ada tulisan sign in ataupun login. Iya. Nah, itu Bentar nanti ya. Ibu, nggih, Sambil ini aja, Mbak. sebentar saya mute dulu, nggih. Oke. Nah, ini kalau punya saya kan udah di sign in, Ibu. Mm-mm. Itu jadi saya tidak bisa mempraktekkan. Kebetulan ini saya juga baru pakai laptopnya kawan. Kalau mau men-sign-in-kan lagi saya tidak tahu passwordnya gitu. Jadi kalau semisal ibu nanti membuka, tinggal di sebelah kanan ini nanti tinggal di sign in aja Ya. gitu. Nanti ibu masukkan akun Gmailnya ibu atau akun dari universitasnya ibu. Nah, Gitu saja. saya tuh nanya ke Win ya. Nggih, Prof, langganan kan tanya dulu langganan Scopus atau enggak ya. Nah, nggih, pas nggih. jawabannya enggak, ya udah oh berarti benar. Nggih, Ibu. Berarti Iya, kalau iya, iya. semisal mau menggunakan Scopus harus beli akun lisensi dulu mungkin di marketplace, Ibu. Gitu. Itu belinya berapa? Aduh, beragam. Ada yang sebulannya 150, 180, 200. Oh Gitu, gitu. beragam, Ibu. Iya, iya, iya. Saya Nggih. coba ke Sign Direct dulu ya. Nggih, boleh, boleh, Ibu. Silahkan. Nanti semisal ada kendala bisa langsung ditanyakan ke grup lagi, nggih, Ibu. Iya, siap. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan untuk pertemuan sebelumnya, entah itu mengenai alat, mengenai referensi. Mbak mau nanya Mbak, Boleh Ibu Sinta, silahkan. itu yang di Mendeley, Heeh. kalau kita sudah memasukkan ternyata ada masukan lagi, lupa, Mm, terus ada mm. merge, itu mendingan diklik merge-nya atau gimana ya? Oke, kalau semisal Ibu habis memasukkan, terus nanti dia otomatis keblok semua, nggih, Ibu. Mm-mm. Nah, itu jangan di merge, itu jangan di merge. Gitu. Tapi kalau semisal nih ibu udah memasukkan terus dia nggak keblok semuanya, saat ibu klik tools nanti ibu cek duplikat itu baru ada yang terduplikat, silahkan bisa di merge gitu. Tapi biasanya kalau kita menggunakan desktop itu kalau semisal memasukkan file yang sama, dia tidak akan terduplikat karena dia akan terreplace. Sistemnya Oh gitu gitu. ibu. Mm-mm, Hmm. oke. Jadi kalau setelah memasukkan jangan di merge, tapi diklik sembarang aja di Mendeley-nya gitu. Hmm. Ya karena dia muncul tulisannya gitu ya. Katanya Merge ada gitu. beberapa yang duplikat, terjadi duplikasi ya katanya Oke, si coba kita. Oke, coba saya share screen dulu ya, Bu. apa Oh, sih? kebetulan di sini tidak ada desktop, Ibu. Mohon maaf, sebentar saya cek dulu, ya. Oke, oh ada. Oh, ada, Ibu. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini. Ini tampilan desktop nih, Bapak Ibu. Oke, di sini kalau semisal Ibu saat memasukkan itu kan otomatis dia akan terblok semuanya. Yang ada di sini akan terblok semuanya. Lalu di pojok kanan akan ada tulisan merge. Coba saya contohkan aja nggih. Oke, nah seperti ini. Ada beberapa yang terblok, lalu akan ada tulisan merge dokumen. Begitu. Ya, Nah, kalau betul. seperti ini nggak usah aja, kita biarkan dulu. Kecuali kalau semisal Ibu ke tools, lalu kita cek for duplicate. Nah,
nanti dia ada tulisan ini confirm merge baru boleh Ibu merge gitu. Tapi kalau Oh, memang baru setelah kita memasukkan pasti otomatis akan ada tulisan seperti itu Ibu. oke, Gitu. makasih. Nggih, jadi kalau mau ngecek duplikat masuk aja langsung ke tools, check for duplicate. Gitu nggih Ibu. Baik, makasih. Sama-sama. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ini Mbak Hanifah, ini saya Iya. udah masuk ke Sign Direct ya. Heeh, Udah heeh, login pakai heeh, Gmail. Nah, terus pas heeh. yang keduanya itu ditanya eh, perguruan tingginya ya. Oke. Nah, di sini itu saya udah ngetik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Nggak ada. Oke, coba Ibu kalau mau share screen silahkan. Boleh, sebentar. Oke. Nah, ini Bu, bisa di skip nggak Ibu? Scroll ke bawah. skip ini. Bukan nih yang itu yang di scroll yang sini, nggih. Scroll ke bawah. Oh, Kita refresh sebentar. back lagi. Nah, ini pakai email dulu ya. Oh, enggak, bentar, bentar. Coba Ibu back dulu. Di back lagi. Back lagi. Sense direct. Ibu tadi kliknya yang sign in. Iya, yang sign in. Oke, coba. Oke, coba pakai emailnya. Pakai email institusi, Bu, coba. Kan nggak ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari institusi Ibu ada email kan? Enggak, belum belum saya tanya. Oh, Nggak jadi maksud harus jadi gimana eh, gimana? kan biasanya kalau dosen itu biasanya ada email sendiri yang belakangnya UIN semisal ya. Oh, saya Hanim. bukan dosen. Oh, gitu. Heeh. Eh, maaf, student atau Iya, untuk email student yang tertaut dengan kampus nggak ada. nggak ada. Karena biasanya kan walaupun student kita ada akun buat kayak akun kita masuk ke webnya mereka gitu loh Bu. Yang belakangnya mungkin kalau UGM ada UGM dot apa gitu. Ya ya, oh, mungkin nanti saya baru semester 1, Mbak. Oh gitu, Ibu. Oke, oke. Ya Nah ya. biasanya hmm, Masuk biasanya kita biasanya masuk ada. gimana Pak Saijo? Awal masuk biasanya dikasih punya Awal oleh masuk, perguruan betul tinggi. ya. Saat registrasi awal masuk ya Bapak ya. Enggak ada, ya asli nggak ada. Oke, coba kalau sekarang pakai Gmailnya Ibu. Iya ya. Submit ya. Betul Ibu, coba submit. Nah ini nggak bisa karena itu Ibu biasanya memang kita tautkan. Nah Oh, itu makanya juga nggak bisa ada. ke bagian IT atau biasa yang di ngurusin data mahasiswa. Oh ya, siap Kita siap. menanyakan untuk email dari email studi kita gitu. Istilahnya Iya seperti iya, itu. Nggih. siap Gitu siap. nggih Ibu. Nah, makasih. Sama-sama. Ada Stop. lagi ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Tautkan gimana caranya, Mbak Hanifah? Gimana Bapak? Menautkan, kan kita kan sudah dapat banyak referensi nih dari Nggih. Senderek maupun Scopus. Kemudian Nggih. kita berarti lari ke Word-nya ya, Word yang artikel Oke. kita punya. Nggih. Kalau untuk Saya share, gimana Bapak? saya share Oke. gini. Nah, ini maksudnya, nah insert citation ini baru pertemuan 4. Itu besok Bapak. Kamis besok. Gitu, nggih. Jadi Karena belum ya. pertemuan baik, karena pertemuan malam hari ini berhubungan dengan kita, karena kemarin kan kita udah cari dulu nih bahan bakunya, alias kita Ya, udah cari referensi gitu, nggih. Nah, materi gitu. pada hari ini, Bapak Ibu, kita akan membuat pondasinya. Nah, baru setelah itu kita akan membangun sebuah rumah.
Membangun itu adalah yang dimaksud dengan digital writing. Kita memasukkan referensi-referensi, kita memasukkan buku mungkin. Nah, gitu. Malam hari ini kita membangun pondasinya dulu. Baru besok malam Jumat kita bangun keseluruhan. Gitu nggih Pak Ya, Saijo. gitu. Udah mau lari nih Bapak nih. Ada ada Gitu bahan nggih. pemasukannya karena kemarin rasanya sepintas waktu pembukaan awal itu Nggih. kayaknya ada yang seperti ini juga pemasukannya Nggih. Nggih Bapak. masih Itu akan masuk ya, di ya. pertemuan besok. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, monggo lanjut. Nggih Bapak. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu yang lain? Masih ada Ibu, pertanyaan? Assalamualaikum. Ibu, tolong saya Kak. Ibu saya Gimana? dari Ternate, Arita Iya. Nasari. Mau izin tanya, Kak. Ini saya kan coba-coba masuk Scopus, tapi itu gimana ya? Saya nih bingung. Saat masuk itu kan ada tulis di situ apa itu auto last name, Mm-mm. ya. Jadi kan nama kita kan afiliasi itu universitas kita kan. Universitas Ya. Khairun Ternate. Nah, ORSID ini apa ya? Orchid. Saya ORSID ya. Oke, orchid itu adalah ID penulis. Nah, itu juga nanti mungkin kita Nah, akan buat bersama. Besok waktu terus kalau saya pertemuan. enggak, saya belum punya, belum Oke, ada. oke, 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 Gimana oke. tuh, Bu? Oke, Ya. oke Ibu. Nanti kalau semisal Bapak Ibu yang lain juga, semisal belum punya orchid nggak masalah. Besok mungkin pertemuan besok kita akan buat bersama-sama. Orchid itu Oh apa gitu. dan cara buatnya bagaimana, gitu nggih. Oh, pantesan dari kemarin tuh saya uring-uring kan. Aduh, saya udah ketinggalan jauh. Teman-teman udah pada dapat itu apa pustaka-pustaka 10, ada yang 20, ada 40. Saya satu pun Oke. belum. Baru Kalau di sini semisal ada. Kalau semisal Yang kita bagus pakai mana nih? Scopus itu nggak perlu pakai Orchid, Ibu. Yang penting kita punya akunnya, Oh, bisa masuk, itu kita bisa oh, download. akunnya saya belum ada. Akun yang dari Pak ini ya yang namanya Scopus Berkah 2025 bukan? Yang Bukan. username. Oh ya, itu dia. Saya nggak tahu. Itu, Ajarin dah. Ajarin dari awal dong, Bu. Saya ini masih bingung. oke, Saya udah kalau ketinggalan akun, jauh nih. oke, baik. Kalau akun itu, Ibu silahkan beli dulu. Di mana belinya? Di Ih, saya Shopee. nggak tahu. Di Shopee. Oke, Panggilnya bisa apa? beli. Panggil kliknya. Kliknya apa? Beli akun Eh, gitu. Ibu bisa ketik Scopus lisensi gitu. Oh, oh, ketik Scopus lisensi. Oke, oke. Saya Betul, catat betul. dulu toh. Scopus lisensi. Ya, Oke. silahkan nanti. Nah, itu nanti keluar. Ya, Mahal ya, Bu? Berapa ratus ribu? tergantung. Ada yang 180, ada yang 200-an. Nanti silahkan dibeli yang 1 bulan dulu aja. Oh, 1 bulan dulu aja. Oke, Betul, baik. betul, Setelah itu, betul. setelah Setelah itu itu nanti saya masuk baru, ke situ. iya, Ibu bisa masuk ke scopus.com, lalu Ya. sign in-kan akun yang dari Shopee itu tadi. Gitu. Oke, jadi passwordnya juga udah di situ. Sudah. Pasti akan ada username dan juga password yang akan diberikan. Oke, baik. Bu, saya kan ketinggalan jauh nih. Jika seandainya tahun ini saya ikut belum maksimal karena ketinggalan jauh, saya juga masih bingung. Terus nanti kalau ada training begini lagi, saya Heeh. ikut lagi bayar lagi kah? Atau gimana? Iya Ibu, kalau semisal Ibu mau masuk ke batch lain setelah ini, selesai batch ini, terus Hmm, mau masuk lagi gitu nggih. Nah, Ibu bisa chat admin, tapi memang tetap ada biaya lagi gitu. 1.999.000 Nah, lagi. kalau itu kurang tahu, bisa ditanyakan ke admin. Mungkin ada potongan, bisa langsung ke admin, Ibu. Oh, kirain kasih gratis. Karena kan kita kan udah member toh. Belum, kalau gratis belum, Ibu. Cuma nanti memang setelah pasca ini, 8 kali pertemuan, akan ada konsultasi online selama 3 bulan. Hmm. Gitu. Oh, itu. Sama Mbak E boleh toh? Sama Mbak E. Bisa sama saya, Sama bisa sama Mbak ibu Aulia, gitu. iya sama ibu-ibu ini atau ya pokoknya dua-duanya ibu yang baik ini dah. Oke, Ibu, gitu Makasih ya Bu. bisa. Oke, Sama-sama, Ibu. oke Mbak, makasih Bu. Lanjut boleh, boleh Oke. lanjut. Makasih Bu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, untuk pertemuan malam hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas yang namanya anatomy paper atau kalau semisal Bapak Ibu sering mengikuti sharing session, sering kita juga menyebutnya dia sebagai 703 framework. Gitu. Nah, ini adalah fondasi bagi papernya Bapak Ibu.
Gitu guys, silahkan nanti Bapak Ibu simak dulu penjelasan dari Mbak Aulia. Setelah itu nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir nggih. Gitu. Untuk malam hari ini yang akan manggung adalah Mbak Aulia Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu apakah Mbak Aulia sudah masuk. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mbak Nifa, sudah masuk Mbak Nifa. Oke, boleh saya mulai Mbak Nifa? Oke, siap. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di webinar nggih. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini sudah pertemuan keempat ya Bapak Ibu. Ya. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang pondasi atau sering Pak Jo sebut sebagai 703 framework. Nah, nanti Bapak Ibu, seperti biasa kita akan ada capaian begitu ya, ada capaian. Kemudian sebentar. Nah, capaiannya apa saja? Di sini capaiannya. Capaiannya Bapak Ibu, yang pertama, sebentar bukan ini. Capaiannya adalah Bapak Ibu nantinya dapat memahami isi 703 framework atau pondasinya. Kemudian yang kedua, tidak hanya memahami tapi Bapak Ibu juga mampu membuat. Jadi kalau sebelum membuat paper, alangkah lebih bagusnya seperti yang disampaikan Mbak Hanifah, kita buat dulu pondasinya. Kita siapkan dulu semen-semennya Bapak Ibu. Semen, pasir begitu ya. Men, pasir, begitu. Oke, Bapak saya izin. Oke. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita berbicara tentang apa sih pondasi itu. Jadi pondasi ini kita ibaratkan seperti kerangka, Bapak Ibu. Kerangka di mana di dalamnya itu kita siapkan dulu semuanya. Nah, kalau berbicara tentang paper, di dalam kerangka itu Bapak Ibu sering mendengar yang namanya IMRAT. Introduction, kemudian research method, lalu ada result, discussion, dan juga conclusion. Nah, untuk anatomi paper, di rumah Scopus itu kita sebut sebagai 703 framework. Ya, atau JO framework begitu, karena sudah kita bakukan Bapak Ibu. Oke, kita langsung bicara tentang introduction, pengenalan. Nah, poin introduction nantinya Bapak Ibu mencakup 3 hal. What is known, what is unknown, dan juga who and why. What is known itu nanti Bapak Ibu menceritakan mengenalkan dulu, mengintroduce dulu begitu ya. Apa yang akan Bapak Ibu bahas. Jadi kita mengenalkan hal-hal yang happy dulu, yang baik dulu itu kita ceritakan. Sehingga harus dipastikan bahwasanya what is known itu berisi kalimat-kalimat positif. Kalimat-kalimat positif. Misalkan Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam biota laut. Nah, itu kan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu yang tidak terbantahkan gitu ya. Itu what is known. Kalau what is known berbicara hal-hal yang happy, kemudian kita sebutkan di what is unknown, itu kita bicara tentang what is the problem. What is the gap-nya. Jadi apa gap-nya? Sehingga kalau non-happy, unknown itu unhappy. Lawannya Bapak Ibu. Kita sampaikan, misalkan ternyata gap dari penelitian terdahulu itu ada A gitu. Kemudian kita sampaikan juga ternyata gap di lingkungan sekitar itu bagaimana. Nah, sehingga itu nanti akan membentuk suatu problem, unknown. Yang ketiga itu berisi tentang how and why. Should we fill the gap-nya? Di mana di poin ketiga ini akan berisi tentang, sebentar, poin ketiga itu berisi tentang rasional. Jadi mengapa penelitian Bapak Ibu itu penting? Kemudian purpose-nya, tujuannya gitu ya. Purpose-nya. Kemudian yang ketiga adalah novelty-nya.
Sehingga poin ketiga nanti akan berisi 3 hal itu. Mengapa riset Bapak Ibu penting, apa tujuannya, dan apa novelty-nya. Itu poin nomor 3. Sehingga poin 1, 2, 3 ini masuk ke dalam introduction. Kemudian yang keempat adalah research method. Bapak Ibu cukup menjawab pertanyaan what did you do? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, tidak perlu ditambah-tambahkan sehingga Bapak Ibu hanya menceritakan apa yang dilakukan dalam penelitian Bapak Ibu. Sehingga nanti di dalam research method itu berisi yang pertama research design-nya. Research design. Kemudian yang kedua berisi populasi sampel atau material. Populasinya berapa gitu ya. Kalau di dalam saintek mungkin bisa disebutkan material yang digunakan apa saja. Itu perlu kita sebutkan. Selanjutnya instrumen. Bapak Ibu menggunakan wawancara kah, observasi kah? Nah, itu perlu kita sebutkan. Yang keempat prosedur. Prosedur ini kaitannya hubungannya dengan analisis data. Misalkan Bapak Ibu menggunakan SAMPLS, SPSS. Sehingga 4 poin ini perlu kita cantumkan di dalam research method. Sekali lagi research method itu hanya menjawab what did you do? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ceritakan semuanya Bapak Ibu metodenya. Oke. Research method. Kemudian poin nomor 5 adalah result. Result. Kalau result itu Bapak Ibu, what result did you get? Jadi apa result yang Bapak Ibu punya? Tabel 1 tentang, gambar 1 tentang, begitu ya. Nah itu Iya. kan resultnya Bapak Ibu. Kalau result belum ada nyawa Bapak Ibu, artinya hanya berisi gambar dan tabel, maka perlu kita berikan nyawa. Nyawanya itu ada di discussion. Ada di discussion. Jadi discussion ini memberikan nyawa pada result. Tapi yang utama Pembahasan. adalah, bagaimana Bapak? Discussion itu pembahasan ya. Betul, pembahasan Bapak. Betul sekali pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini nanti utamanya adalah how do the result fill the gap. Nah, bagaimana resultnya Bapak Ibu itu menjawab dari gap-nya. Oke, di poin introduction kita kan sudah menjelaskan gap yang pertama banyak permasalahan sampah, kemudian gap yang kedua masyarakat kurang peka terhadap sampah. Nah, itu kita jawab di poin discussion. Sehingga kalau Bapak Ibu menyebutkan gap-nya ada 5, maka jawabannya juga harus ada 5. Tuh. Jadi discussion ini kita hubungkan dengan gap-nya, gap yang Bapak Ibu sebutkan, tapi dia juga memberikan nyawa pada result. Oke, jadi saling berkaitan Bapak Ibu. Itu discussion. Kemudian yang terakhir adalah conclusion. Conclusion itu cukup menjelaskan apa kesimpulan dari riset Bapak Ibu. Pastinya conclusion itu menjawab tujuan. Kemudian juga kita bisa tambahkan kontribusi praktis maupun teoritis. Nah, inilah yang disebut dengan anatomy paper Bapak Ibu. 7 poin. Di sebelah kanan ada gambar jam pasir, gitu ya. Ada gambar jam pasir. Artinya apa? Artinya poin 1, what is known, itu kan masih luas Bapak Ibu. Karena kita mengintroduce, mengenalkan apa yang mau kita bahas. Misalkan mau membahas terkait permasalahan sampah. Maka kita kenalkan dulu sampah itu apa. Itu kan luas pembahasannya. Kemudian anon. Anon itu kan semakin mengerucut lagi. Gap-nya. Bicara tentang gap, ternyata gap di lingkungan seperti ini. Semakin mengerucut poin nomor 3, karena sudah membahas terkait apa tujuan riset Bapak Ibu, mengapa penting, apa novelty-nya. Nah, itu ada di how and way. Semakin mengerucut lagi di poin nomor 4 Bapak Ibu, metodenya.
metode, lalu meluas lagi result. Nah, kemudian discussion semakin meluas karena kita perlu pembahasan dari luar ya. Kita besok akan melengkapi pembahasan kita. Kemudian yang poin 7 itu juga semakin meluas kesimpulannya. Sehingga nanti Bapak Ibu 7 poin ini harus kita siapkan dulu sebelum besok kita membangun rumah. Nah, dari 7 poin ini adakah pertanyaan dulu Bapak Ibu? Nah, izin Mbak Aulia. Oke, Pak Syakir, monggo. Iya, mau tanya ini terkait novelty ya. Jadi saya juga konsepnya masih sedikit bingung ini. Jadi novelty itu apakah sesuatu yang baru yang memang belum pernah dilakukan atau ditemukan di tempat lain, atau novelty itu kita bisa Oke. persempit ruangnya di lokasi penelitian kita. Ya, karena menurut saya kalau novelty itu saya yakin pasti ada pernah dilakukan di tempat lain, tapi mungkin kita nggak tahu atau kita belum temukan. Nah itu bagaimana? Boleh dijelaskan nggak konsep novelty yang untuk paper ini sebenarnya gimana sih Mbak? Oke, nggih. Terima kasih Pak Syakir atas pertanyaannya terkait novelty nggih. Jadi memang novelty itu kalau di Indonesia kan adalah kebaruan riset nggih Bapak Ibu. Jadi memang kalau secara bahasa itu kita menonjolkan kebaruan risetnya. Jadi tidak selalu berkaitan dengan hal baru. Sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan hal baru. Misalkan Bapak Ibu melakukan riset yang sama. Riset yang sama, tetapi ada satu pembeda dari riset itu. Hasilnya ada satu pembeda. Entah itu hasilnya jadi negatif, entah itu hasilnya jadi positif, tapi ada sesuatu yang berbeda, maka itu bisa kita sebut sebagai novelty, Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi novelty itu tidak selalu kita artikan sebagai sesuatu yang baru, tapi bisa juga kita artikan sebagai suatu pembeda dari penelitian yang lainnya. Gitu ya. Meskipun sama-sama melakukan riset yang sama, tapi hasilnya ternyata negatif, maka itu juga menjadi sebuah novelty. Tidak apa-apa, kita sampaikan saja Bapak Ibu. Bagaimana Pak Syakir, apakah bisa diterima nggih? Iya, jadi misalnya contoh ya, saya barangkali langsung dengan yang pernah saya buat. Kalau Boleh, Pak. misalkan saya ingin mengetahui dampak dampak bagi masyarakat adat terpencil terhadap eh, fasilitas bantuan air bersih yang kita berikan. Nah, sementara eh, air bersih itu sendiri kan kalau untuk di tempat lain kan pasti banyak yang sudah melakukan ya, Betul. membuat semacam saluran gitu dari gunung ke kampung. Nah, tapi di tempat itu baru pertama kali, bahkan di kabupaten itu belum pernah ada yang melakukan sebelumnya gitu. Nah, ini kebetulan kegiatannya adalah kegiatan CSR dari perusahaan kami. Oh Nah, iya. apakah itu bisa disebut novelty di tempat itu? Karena kalau kita bandingkan dengan lokasi lain, itu pasti sudah ada yang pernah buat, misalnya di Jawa, saya kan di Sulawesi Tengah. Nah, itu seperti begitu ya maksudnya, Mbak? Iya, betul Pak Syakir. Itu juga bisa menjadi suatu kebaruan karena kondisi demografis masing-masing wilayah juga berbeda. Kemudian kondisi masyarakatnya juga berbeda. Nah, itu bisa kita sampaikan. Kita sampaikan bahwasanya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga ini menjadi novelty Bapak Ibu. Jadi tidak harus itu sesuatu yang baru banget gitu, nggak harus Bapak Ibu. Iya, iya. Bisa Pak Syakir saya rasa. Iya, soalnya dari awal itu pertama masuk itu semester 1 bingung ini. Nggih, betul Bapak. Kadang memang Ini apa novelty ya yang baru? Pasti semua orang sudah pernah teliti. iya betul. Nggak apa-apa Pak. Saya rasa kalau penelitian lama pun misal mau diulang lagi kan gitu kan, diulang lagi oh ternyata sampel ikan nih Pak. Misal ikan kan zaman dahulu sama sekarang berbeda. Nah, itu mau diulang lagi ternyata ada hasil yang berbeda itu enggak masalah kita sampaikan. Hasil sama pun Iya, enggak oke. masalah, iya. Oke. Ya, lanjut dulu sambil Oke, Pak jalan. Syakir. Makasih. Siap, terima kasih. Oke. Ya, Mbak Aulia. Bagaimana Pak Saija? Hal metode itu kan kita menceritakan
waktu, tempat, alat, bahan, prosedur, sampai ke analisis gitu kan. Betul. Nah, ketika kita penelitiannya sudah lama banget dilakukan dan masih ada bagian yang belum dipublish, misalnya saya Mm-mm. ini tes disertasi saya misalnya nih, Mm-mm. setelah 5 tahun kemudian, nah mau saya publish ada bagian kayaknya yang masih bisa dipublish. Bagaimana terkait dengan waktunya? Apakah tidak kadaluarsa, Oke. ya, Terkait waktu, nggih, waktunya? Bapak, nggih. Nah, Iya. ya, Apa ditulis sesuai dengan penelitian 5 tahun yang lalu yang saya lakukan atau disilentkan? Oke, terkait Gimana tuh? terkait metodenya begitu, Bapak Ibu. Metode. Kalau seandainya sudah lampau, nanti kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nilai apakah hasil di lampau ini bisa kita relatekan dengan sekarang. Nah, seandainya bisa kita sampaikan, oh ini penelitian ini meskipun lampau masih relate kok dengan sekarang. Nah, itu enggak masalah. Tapi seandainya itu sudah terlalu lampau dan ternyata tidak bisa kita sampaikan, itu bisa kita aplikasikan di masa depan, maka sebaiknya Bapak Ibu jangan dicantumkan. Ganti lagi dengan result-result Bapak Ibu yang baru, gitu ya. Karena saya yakin kalau dosen itu kan tuntutannya memang penelitian, begitu ya Bapak Ibu. Bisa juga kita ambil dari hasil skripsi. Hasil skripsi anak bimbingan, nah itu kita olah menjadi paper. Jadi kalau terlalu lampau, Bapak Ibu kembali lihat dulu, nilai dulu. Cocok nggak sih kita masukkan ke sekarang? Gitu Pak Saijo. Baik, baik. Siap. Oke, siap. Makasih. Nggih, matur nuwun Pak Mbak, Saijo. izin bertanya, Mbak. Iya Pak Marco, Oke. monggo. Eh, Terkait dengan novelty, ini Mm-mm. eh, saya sebagai dosen baru pun itu juga kadang agak kesulitan gitu ya. Kalau mau novelty itu Mm-mm. seperti apa, apalagi kan di bidang saya, di bidang teknik informatika itu cepat sekali gitu, cepat sekali. Mm-mm. Berarti kalau misalnya novelty gitu, misalnya nih, saya menggunakan dari proyeknya mahasiswa saya ya, di proyek Oke. perkuliahan gitu, Mm-mm. itu juga bisa saya, maksudnya bisa saya angkat jadi kebaruan juga kah, misalnya gitu? Bisa sekali Pak Marco. Jadi kita ambil dari Oh, skripsi anak bimbing itu enggak masalah. Asal kita oh, bisa mengolah menjadi paper, Pak. Kuncinya di situ. Ya, oh, oke, Eh, oke, 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 oke. Siap, boleh siap, Pak Mbak. Marco. Iya, Ya. oke. Mungkin nanti ada dibagi tipsnya ya, Mbak ya. Kalau mau cari novelty seperti apa gitu ya, mungkin ya. Kalau pencarian novelty itu kan mulai dari penggalian ide ya Pak ya. Kalau Iya. penggalian ide itu sudah di tahap awal, jadi memang Hmm. memang webinar ini sebenarnya dikhususkan kalau Bapak Ibu sudah punya result, hasil. Oh, Sudah punya result, kemudian kita olah menjadi paper. Dimulai dari judul kemarin, mm-mm. kemudian kita sekarang beranjak ke anatomi. Nah, Begitu. kalau belum punya result gimana, Mbak? Belum punya result, enggak apa-apa, nanti kita susulkan Bapak Ibu. Jadi Oh, setidaknya kita pahami konsep novelty dulu, begitu. Jadi memang oke, oke. novelty itu hasil resultnya Bapak Ibu, entah itu nanti hasilnya negatif, positif, begitu kita sampaikan saja. Enggak apa-apa. Oke, oke. Siap, siap. Terima kasih, Mbak. Oke Pak Marco, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya Mungkin lanjutkan? Bu Aulia, Oke, Pak Rizky. ya jadi ada dua jenis artikel nih yang saya mau kerjakan. Yang pertama original research, satu lagi bibliometric analysis nih, Matrik Bu ya. Aulia. Jadi Ya. setelah saya baca beberapa ini contoh paper orang, Mm-mm. di sini kan kalau kita sudah ada nih, berarti kan prosesnya itu kan kita discussion sama conclusion ini harus menjawab yang nomor dua kan gitu. Ya, gimana? betul. Harus menjawab yang nomor dua. Kalau untuk yang di um, bibliometric analysis ini, saya Mm-mm. lihat beberapa paper itu dia sudah menentukan research question di nomor dua gitu. Betul. Nah, jadi berarti research question yang ditentukan di nomor dua ini, berarti langsung saja gitu Bu ya, cocok dia dengan untuk menjawab, kita jawab saja di discussion sama conclusion gitu Bu ya. Betul sekali Pak Rizky. Nah, Jadi memang
anatomi paper yang kita sampaikan di malam hari ini Bapak Ibu itu memang khusus untuk original research begitu ya. Memang dikhususkan untuk original research. Untuk Bapak Ibu yang SLR bibliometrik nanti menyesuaikan. Misal di bibliometrik poin nomor 2 ini harus kita tambahkan pertanyaan apa Pak? Mohon izin pertanyaan permasalahan ya Pak ya? Iya, Bu. Sementara kan beberapa di bibliometrik ini dia sudah tertemplate itu ininya, Bu. Sudah tertemplate apa namanya research questionnya. Biasanya ada 3 tuh, ada metode juga pakai Pico saya lihat itu kan. Jadi kan Betul. sudah rata-rata sudah terjawab gitu. Iya, Oh, betul. iya. J. Jadi nanti tetap kita sesuaikan Bapak Ibu. Sekali lagi ini memang untuk original research. Kalau semisal di bibliometrik poin nomor 2 template-nya adalah research question, maka perlu kita sampaikan. Kemudian research question itu tentu kita bahas di bagian discussion jawabannya, gitu ya. Sehingga nanti satu paper itu sangat berkaitan. Poin 2 kita jawab di poin 6, kemudian conclusion kita jawab tujuannya. Sehingga kan nanti paper itu tidak ada ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh ngalor ngidul. Jadi nggak meluas begitu Bapak Ibu. Ada jawabannya semuanya. Sehingga nanti kalau SLR, bibliometrik, literatur review itu perlu disesuaikan kembali. Begitu Bapak. Bapak Rizky. Oke, oke, satu lagi Bu, izin diskusi ini. Nggih. Semisal kan apakah benar nih ya terkait misalnya hasil discussion and conclusion kita ini bisa mengisi si gap ini, gap yang kita rumuskan di awal. Ini untuk original research ya. Apakah hasilnya itu sudah bisa kita sebut dengan novelty? Nah, betul Bapak. Hasil itu bisa kita sebut sebagai novelty, Pak. Jadi kita tonjolkan nanti kebaruannya. Jadi kebaruannya, oh ternyata hasil di result paper kita itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan result yang lainnya. Nah itu, jadi saling nyambung Pak. Novelty itu apa? Kemudian discussion-nya itu menjawab gap sehingga di dalam discussion itu ada novelty yang kita tonjolkan. Betul sekali Pak Rizky. Oke, terima kasih banyak Bu Alia. Terima kasih Pak Rizky. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mbak, Ya, Ibu. kalau boleh saran, Boleh Bu um, Maria. lanjut ke materi dulu. Jadi maksud saya bisa fokus dulu, kemudian Iya. baru bisa kita satu-satu, misalnya dengan Oke. masing-masing permasalahan kita gitu. Oke, siap Bu Oke, Maria. kasih. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi memang inti materinya itu ini 7 poin ini Bapak Ibu. 7 poin ini. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan 7 poin ini di mana saya langsung berikan contohnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan file ini, draft anatomy paper. Yang pertama itu Bapak Ibu diminta untuk mengisi abstrak. Abstrak ini Bapak Ibu silakan boleh diisi dulu, boleh dilewati dulu. Jadi tidak wajib untuk kita isikan. Kemudian setelah abstrak, nah kita masuk ke dalam body of paper-nya. Body of paper-nya Bapak Ibu. Di mana di body of paper, pertama Bapak Ibu masukkan judulnya, title-nya, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia dulu saja. Kemudian keywordnya juga tinggal kita copy pastekan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengisi poin-poin ini. What is noun? Jadi di sini apa yang Bapak Ibu tulis? Yang ditulis adalah kalimat singkat, ringkas. Ya, sampah adalah bla 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 bla. Cukup, titik gitu ya. Indonesia adalah negara maritim, titik. Tuh. Di mana 5 kalimat ini itu akan menjadi kalimat utama Bapak Ibu besok. Pokok pikiran Bapak Ibu besok dalam menulis paragraf. Ya. Mbak, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat yang dari sitasi artikel sebelumnya? Tidak Ibu. Jadi di sini kita berbicara tentang kalimat yang Bapak Ibu buat sendiri. Tanpa referensi, tanpa sitasi gitu ya. Sehingga nanti akan sangat murni kalimat Bapak Ibu. Jadi di sini kita terbebas dulu dari referensi. Kita tidak usah mikir dulu nanti referensinya apa, nanti sitasinya apa. Cukup kita tulis kalimat kita dulu Bapak Ibu. Oke, itu 1 sampai 5.
Ini juga sama gapnya, Bapak Ibu boleh tulis 4. Misalkan ternyata gapnya hanya ada 4, maka sampaikan 4. Gapnya ada 3, maka sampaikan 3. Tidak masalah. Lalu how and way, di sini Bapak Ibu perlu menyebutkan urgensi research. Penelitian ini penting karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham, kurang mengerti terkait pentingnya mengolah sampah. Tuh, itu boleh. Solusi yang diberikan, kebaruan, ini bisa disebut sebagai novelty, Bapak Ibu. Novelty. Biasanya kalimatnya adalah penelitian ini menawarkan pendekatan baru. Penelitian ini menawarkan sebuah solusi baru dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Nah, itu adalah novelty. Lalu kita sampaikan tujuan. Tujuan ini harus sejalan dengan judul dan juga kesimpulan. Ya, harus sejalan. Kalau judulnya untuk meningkatkan, tujuannya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa empati, gitu ya. Rasa awareness masyarakat terhadap sampah. Maka nanti di kesimpulan jawabannya itu adalah kesimpulan ini menunjukkan bahwasannya metode baru dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap sampah. Jadi satu jalur. Itu tujuan. Lalu research design. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method atau R&D. Nah, itu Bapak Ibu sampaikan saja. Populasi sampel. Berapa jumlah respondennya? Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 10 orang, terdiri dari mahasiswa, dosen. Itu perlu detail Bapak Ibu, perlu detail. Instrumennya wawancara, observasi. Nah, ini analisis data. Bapak Ibu gunakan software apa itu silakan disampaikan. SPSS versi 2 poin berapa gitu. Nah, itu disampaikan. Result cukup singkat. Nanti Bapak Ibu cukup sampaikan hasil wawancara. Tabel 1 titik tentang begitu ya, tentang kepedulian masyarakat terhadap sampah. Dah, gitu aja Bapak Ibu. Tidak perlu kita copy pastekan tabelnya. Tidak perlu. Lalu yang kedua, hasil dokumentasi gambar 1 titik. Gitu ya. Tempat pengelolaan sampah. Nah, itu boleh. Lalu tabel 1 titik tentang. Nah, ini sampaikan semua. Kalau hasilnya hanya berupa tabel, enggak masalah. Hasilnya berupa gambar, enggak masalah. Hasilnya berupa kutipan wawancara, itu juga tidak masalah. Lalu discussion, di sini Bapak Ibu harus menjawab gap nomor 2. Maka yang sebelah kiri ini kan ada poin 1 sampai 5. Bapak Ibu copy saja dari gapnya ini, dari poin nomor 2. Di blok, di copy kalimat Bapak Ibu. Di copy, dipindahkan ke sini. Klik kanan, paste. Gitu ya. Lalu kalau sudah kita pastekan, kita jawab. Gapnya ada 3, maka di sini juga harus ada 3 kalimat. Gapnya ada 4, maka di sini juga harus ada 4. Sesuai Bapak Ibu. Sesuai. Dan discussion ini tidak mengulang hasil. Discussion hanya membahas bagaimana result kita bisa menjawab gapnya. Ya, sekali lagi discussion itu menjawab bagaimana result kita bisa menjawab gapnya. Gap permasalahan, problem. Setelah itu conclusion, Bapak Ibu cukup menjawab pertanyaan yang pertama. Jawaban dari tujuan result. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwasannya titik begitu ya. Lalu poin nomor 2 ini opsional, 2 dan 3 kalimat pendukung. Yang wajib adalah kontribusi. Kontribusi praktis, teoritis harus kita cantumkan. Nah, limitation, hati-hati dengan limitation Bapak Ibu. Pembatasan itu kadang melemahkan paper. Sehingga kalau ada limitation, kita lebih baik tambahkan rekomendasi penelitian selanjutnya. Gitu ya. Kita tambahkan penelitian selanjutnya
itu diperlukan untuk menguji apakah aplikasi ini dapat efektif untuk menyelesaikan permasalahan sampah gitu. Nah, sehingga nanti tugas Bapak Ibu adalah membuat anatomy paper. Oke, saya perlihatkan salah satu contoh yang sudah jadi, Bapak Ibu. Contoh yang sudah jadi. Di sini nanti Bapak Ibu cantumkan judulnya. Nah, ini belum ada judul dan juga keyword. Kemudian kita masukkan what is noun. Itu kan kita bicara hal-hal positif, pernyataan umum yang positif. Kita mengintroduce dulu. Di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Titik. Tidak ada citasi, tidak ada referensi. Hanya berisikan kalimat yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Oh, saya ingin menuangkan teknologi, tuangkan Bapak Ibu. Oh, saya ingin menuangkan transformasi digital, maka kita tuangkan. Lalu kalau ini kalimat-kalimat positif, lalu kita bicara tentang what is the gap, what is the problem, begitu ya. Itu kita masukkan di poin nomor 2. Meskipun banyak, nah cirinya biasanya diawali dengan kata meskipun. Meskipun, namun, begitu ya. Meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan. Tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang memadai. Ini kan gap, Bapak Ibu. Gap. Lalu how and way. Urgensi. Penelitian ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil. Ini penting, sehingga dia penting, Bapak Ibu. Sehingga penting untuk membentuk paradigma pembelajaran yang inovatif. Lalu yang kedua, novelty-nya. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam penerapan transformasi digital. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan paradigma pembelajaran baru. Jadi tujuannya jelas gitu. Kemudian kita bicara tentang research method. Di sini menggunakan penelitian kuantitatif, populasinya dalam penelitian adalah para dosen, mahasiswa di beberapa institusi pendidikan tinggi dengan jumlah responden sebanyak 100. Lalu instrumennya meliputi kuesioner, wawancara terstruktur, lalu kita jelaskan juga analisis datanya. Nah, ini perlu kita tambahkan versi. SPSS versi berapa? Harus lengkap, Bapak Ibu. Oke. Kalau misal tidak ada olah data, atau boleh nggak Mbak kita pakai Excel? Boleh. Yang penting Bapak Ibu sampaikan saja. Olah datanya menggunakan apa? Lalu yang kelima adalah result. Nah, ini ringkas saja seperti ini Bapak Ibu. Hasil wawancara tabel 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa, ditemukan bahwa 70% responden merasa transformasi digital telah meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita tidak copy pastekan tabel, tapi kita sampaikan apa result kita. Singkat saja. Ya, itu result. Lalu discussion, seperti yang saya sampaikan tadi, di sebelah kiri, ini lebih nyamannya kita copy dulu dari yang atas. Nah, ini kita copy, kita akan sudah menulis gap-nya. Gap-nya kita copy, gap itu ada di poin 2, what is unknown. Kita copy Bapak Ibu, lalu kita pindahkan dulu ke sini, ke poin nomor 6. Kita pastekan, paste di sini. Kalau sudah dipaste, baru kita jawab di sini, di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini kita tuliskan apa jawaban dari gap kita. Nah, bagaimana result kita itu bisa mengisi gapnya. Di sini gapnya adalah kurang efektifnya gitu ya, kurang efektifnya implementasi teknologi digital. Kalau di sini jawabannya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif masih menghadapi hambatan besar, terutama terkait dengan perbedaan kampus dan lain-lain. Lalu yang nomor 2,
ini juga kita isikan jawaban dari gapnya. Yang penting di sebelah kanan ini kita tuliskan apa jawaban dari gapnya Bapak Ibu. Tuh. Baru conclusion ini singkat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu poin 2 ini adalah kalimat pendukungnya. Poin 3 kita tambahkan kontribusi risetnya ya, kontribusi praktis, kontribusi teoritisnya. Nah, ini limitationnya tidak ditambahkan karena khawatir melemahkan paper. Oke, jadi ini nanti yang akan Bapak Ibu buat seperti ini, diisikan, silakan diisikan. Nanti Bapak Ibu kirimkan, boleh di grup, boleh ke saya ataupun ke Mbak Hanifah. Nanti kita bisa berdiskusi apa kurangnya dari anatomi paper Bapak Ibu. Kemudian sedikit lagi saya tambahkan Bapak Ibu, ini adalah sebuah saran bagaimana menyusun kerangka lebih cepat begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam menyusun kerangka yang lebih mudah itu kita mulai dari metode, research method. Jadi yang pertama kita buat, kita tulis itu dari research methodnya. Karena kan Bapak Ibu sudah melaksanakan penelitian, jadi sudah langsung ada gambaran research methodnya. Sehingga research method itu adalah hal yang paling mudah kita selesaikan di awal. Kemudian result discussion. Nah, ini juga hal yang paling mudah setelah metode. Result kita sudah punya resultnya. Discussion kita menuliskan apa keunggulan dari result kita yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah conclusion. Baru yang terakhir kita kerjakan adalah introduction. Ini adalah sebuah saran di mana kita dan juga kami dan juga tim itu sering melakukan hal yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita mulai pembahasan dari metode dulu, result discussion, conclusion, dan juga yang terakhir baru kita bawa ke introduction. Karena sudah kita temukan gapnya, baru kita mohon maaf karena kita sudah menemukan jawaban gap di discussion, baru kita tulis di introduction gapnya. Begitu. Nanti kalau Bapak Ibu lebih nyaman mengerjakan dari introduction dulu juga enggak masalah. Ini hanya saran, nanti Bapak Ibu silahkan kerjakan senyamannya begitu ya. Dituliskan dulu pondasinya, bisa dikirimkan ke saya ataupun ke Mbak Hanifah. Nanti di next pertemuan kita akan bangun sebuah rumah yang indah karena kita sudah perkuat pondasinya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi cukup ringkas nggih materi pada malam hari ini. Kita coba sharing saja. Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Monggo. Ada sedikit, Mbak Ya, Alia. Pak Saijo, bagaimana? Ya. Dalam penyajian hasil dan pembahasan, Mbak Alia, Oke. ada ya, gaya penyajian yang terpisah, jadi hasil sendiri, kemudian pembahasan sendiri. Tapi ada yang digabung, jadi hasil ditampilkan kemudian dibahas, hasil ditampilkan dibahas. Nah, kalau saya lihat punya Mbak Aulia tadi kan terpisah. Ini yang baik yang mana, yang efektif atau sesuai dengan aturan penerbit yang kita tuju atau seperti apa Mbak Aulia? Oke, terima kasih Pak Saijo atas pertanyaannya nggih. Jadi Bapak Ibu benar yang disampaikan Pak Saijo begitu. Gaya penulisan jurnal itu Ya, akan selingkung ya. berbeda. Ya, betul atau bisa kita sebut sebagai gaya selingkung jurnal. Nah, beberapa ada yang result discussion-nya terpisah. Beberapa juga ada yang langsung tertuliskan result and discussion. Tapi Bapak Ibu, untuk kerangka anatomi itu kita tuliskan terpisah dulu seperti ini. Bisa. 5 dan 6, betul. Mana yang lebih bagus antara dipisah atau digabung sama saja Bapak Ibu. Sama saja. Nanti pun di next pertemuan itu kan kita akan bedah ke paper. Kalau Bapak Ibu nyamannya dipisah, dipisah dulu aja. Kalau nyamannya disambung langsung juga enggak masalah. Jadi sementara di kerangka itu kita pisah dahulu Bapak Ibu. Gitu Pak Saijo? Oke, kasih. Oke, terima kasih Pak Saijo. Oke, ada lagi Bapak Ibu?
Izin Mbak Oke, monggo Pak Abdi. Abdi. Mbak, kalau kita menulis skripsi ya tugas akhir, di sana kan ada rumusan masalah. Apakah gap dengan rumusan masalah ini bisa dikatakan sama atau beda nih, Pak? Oke, iya betul Pak. Jadi rumusan masalah itu memang kita bisa letakkan di gap ya, di gapnya. Kadang kan, tapi kita ubah dengan kalimat yang seperti ini. Jadi bukan berbentuk pertanyaan Bapak Ibu. Jangan kita tulis sebagai bentuk pertanyaan, tapi kita tuliskan sebagai konteks kalimat yang negatif. Jadi kita olah dulu kalimat rumusan masalah kita itu menjadi kalimat yang berkonteks negatif seperti ini. Boleh Bapak, jadi tidak kita artikan sebagai rumusan masalah, tapi apakah bisa rumusan masalah itu kita tulis di what is unknown? Bisa. Loh, bisa. Yang penting jangan dibentuk dalam kalimat tanya. Oke, Pak Abadi nggih? Pak Abdi nggih? Baik, Mbak. Ya, Oke, siap. Mbak. Terima kasih Pak Abdi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mbak, Saya nanya. Mbak Mulia. Oh ya, Oke, Bu Meria dulu mungkin nggak nggih. apa-apa, siapa dulu boleh. Tadi. Boleh Mbak, Ibu aja duluan, silakan. Nah, ini siapa Baik, nih Bapak Ibu? Mbak, terima kasih. Lady first. Ya, Ladies terima kasih. first ya Pak ya. Mbak, kan Oke. kita ada penelitian ya. Nah, dari penelitian itu ini kan sudah ada sebenarnya hasilnya. Nah, Betul. jadi sekarang PR-nya ini tetap diambil dari potongan-potongan itu aja dimasukkan di sini gitu ya, atau gimana? Betul sekali Bu Meria. Iya, tepat sekali. Jadi kalau sudah ada hasil penelitian, misalkan sudah berbentuk draft, tapi dirasa draftnya masih berantakan, Bapak Ibu bisa mengikuti pola kami, gitu ya, karena pola ini sudah diterapkan oleh kami dan insya Allah nanti akan membawa Bapak Ibu untuk terbit di Scopus, gitu Ibu. Jadi kita sesuaikan dulu dengan kerangkanya. Oke Ibu? Ya, terima kasih Mbak. Siap, terima kasih. Selanjutnya tadi ada Pak Syakir, Bapak. Bagaimana Bapak? Iya, terkait dengan discussion ini Mbak, yang saya pernah diajar, ini katanya discussion itu kita membandingkan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Jadi misalnya temuan kita ini apa, nah kita mention di situ di discussion bahwa penelitian ini juga di tempat berbeda menemukan seperti ini, seperti ini. Nah itu seperti itu tadi, enggak diinfokan tadi di discussion itu gimana ya Mbak? Iya, betul sekali Pak Syakir. Jadi memang nanti begitu Bapak Ibu, nanti kita akan membicarakan hal itu begitu. Jadi untuk sekarang discussion itu kita peruntukkan jawaban dari gap, khusus jawaban dari gap. Nah, besok kita akan mengolah setiap pokok pikiran ini menjadi sebuah paragraf, gitu ya. Nah, nanti di dalam paragraf, Bapak Ibu, kita akan bandingkan bagaimana result kita dengan result sebelumnya, apa keunggulan dari result kita, baru kita hubungkan dengan pokok pikiran ini. Dengan keunggulan ini, sehingga nanti penelitian Bapak Ibu bisa mengisi gapnya. Gitu. Jadi sementara memang di discussion pada kerangka ini kita khususkan untuk jawaban dari gap. Pembandingnya adalah besok Bapak Ibu. Jadi bicara tentang perbandingan betul sekali dengan yang disampaikan Pak Syakir. Ketika membedah paper besok, discussion itu alangkah lebih baik kalau kita pertama bandingkan dulu dengan penelitian terdahulu. Oh, ada hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Oh, ternyata hal yang berbeda ini menjadi sebuah keunggulan. Maka keunggulan ini merupakan jawaban dari gap-nya. Nanti akan kita olah besok Bapak Ibu. Sementara kita memang terhenti dari bagaimana result kita bisa menjawab gap-nya. Itu poin utama dari discussion. Betul sekali Pak Syakir ya. Oke, Pak Syakir bisa diterima ya? Iya, oke Bu, makasih. Terima kasih Pak Syakir. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, sembari menunggu mungkin saya siapkan contoh paper yang sudah terbit. Nah, oke, Bapak Ibu. Teorinya disimpan di mana ya, Mbak? Gimana Ibu? Yang bahan tadi ini nggak bisa di share di diskusi ini.
Enggak, Ya betul tinggal. sekali Bapak Ibu. Nggak ada itu. Jadi Belum ya? memang untuk bahan pada malam hari ini, oke. Jadi memang untuk bahan pada malam hari ini itu tidak kita share, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sudah ada akses ke web rumahskopus.com. Di situ sudah berisi beberapa materi nggih Bapak Ibu, beberapa materi, ada beberapa video juga, sehingga nanti Bapak Ibu sebaiknya bisa mengakses rumahskopus.com. Sehingga nanti yang kita kirimkan adalah template-nya. Bagaimana Ibu Anita? Ibu mau tanya, yang sesi kedua di grup tidak dikirim ya, Bu? Saya udah cari-cari, sesi kedua tidak ada. Oh, Yang ada sebentar. cuma pertama, Coba kedua, ketiga, dan sekarang keempat belum. saya cek dulu. Oh, sudah ada Ibu. Jadi memang coba saya share screen kan ya. Jadi link YouTube itu Bapak Ibu nanti isinya adalah recording semua sesi akan langsung masuk, nggih. Kemarin Iya, sesi maksudnya kedua. rekaman materinya di grup ini loh, Bu, di grup kita belajar ini kok cuma ada sesi 1. Betul, Sesi itu pelajaran pertama. coba Ibu Anita klik. Ibu Anita klik, nanti tampilannya adalah memang kita kirimkan satu kali karena supaya Bapak Ibu tidak bingung. Karena hanya ada satu link Bapak Ibu, saya coba perlihatkan. Nah, ini satu link ini kan Ibu. Memang dia Ya. satu link, tapi ketika kita klik Isinya banyak. isinya banyak Ibu. Isinya banyak. Nanti Ibu cek, Ibu mau lihat sesi kedua, tinggal diklik sesi kedua. Ibu mau lihat sesi ketiga, tinggal diklik sesi ketiga. Itu Bu Anita. Jadi memang Baik, satu Bu. link, tapi untuk semua sesi. Ya, enggak Ibu? Nggih, Sudah nggih. diterima Baik, ya? Bu, nggih, Bu. Nggih, Makasih, Bu. oke, sama-sama Ibu Anita. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ini rekamannya kita bisa save ya, Mbak? Rekamannya bisa. Untuk di-save ya Pak ya. Itu karena dia bentuknya YouTube begitu, memang tidak kami, insya Allah tidak akan hilang Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengunduh, akan kami sediakan. Oh iya. Iya, khawatirnya pernah saya ikut kursus yang lain ya, materi yang lain. Begitu selesai itunya hilang juga linknya. Jadi dipastikan ada kalau kita mengulang gitu. Betul Bapak. Enggak, insya Allah kami tidak akan menghilangkan ini Bapak, aman. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Sebentar saya coba carikan paper. Oke, kita cek ke paper. Mbak, kenapa contoh materi yang Mbak kasihkan tadi nggak dibagi, Mbak? Enggak Bapak, mohon maaf Bapak, karena memang secara didiskusikan begitu memang tidak kita bagikan, namun Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Bapak Ibu bisa cek di web rumahskopus.com, di situ sudah ada materi yang pada malam hari ini Bapak. Ada filenya kalau tidak salah. Ada filenya yang kerangka tadi. Iya, iya. Oke, nanti juga ada rekaman ini, Bapak Ibu bebas mengulangnya, nggih. Sehingga nanti bisa diakses lewat rekaman ini saja, Bapak Ibu. Saya sudah buka rumah Scopusnya di sebelah mananya ya? Oke, sebentar. Boleh di-share screen, Ibu? Apakah berkenan untuk share screen? Karena Boleh. saya belum login. Boleh. Iya, Mbak, harusnya kalau misalnya kita mau ikut sesi kelas selanjutnya itu sudah nggak bayar, Mbak. Kan sudah member gitu kan. Iya, betul Pak, betul. Saya setuju. Iya, Karena paling Betul, kita Bu, denger-denger aja gitu mengulang. Kita nggak banyak hampir ngomong 1 kok. juta tuh, Pak. Bapak Ibu, kita kan menyediakan juga itu sharing session setiap Kamis sore. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa sharing di situ, nggih. Jadi itu gratis kalau sharing session itu. Nanti kan Bapak Ibu sudah mengikuti pada malam hari ini. Misalkan ada kendala, Mbak, saya mendelenya seperti ini. Nah, nanti boleh di sharing session disampaikan.
Kemudian kita akan berdiskusi. Gitu Pak Saijo. Jadi mohon maaf kalau untuk next webinar Kalau harus bayar itu lagi. nanti kalau sore itu udah masuk maghrib. Terus kita nggak sempat ngikut. Gimana tuh Bu? Kalau waktu webinar yang Iya. gratisan itu. Ibu, nggih, mohon maaf karena memang kita ikut jadwal yang BIB. BIB itu di sini pukul 4 kita mulai sharing session, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti di awal. Coba tanyakan saat pukul 3:30 itu, nggih, 3:30 tanyakan langsung, Mbak saya mau tanya gitu. Nanti coba kita bantu. Oke. Oke, kita ini Ibu sudah share screen, ada di bagian di My Account, coba Bu, di My Account diklik. Oke, scroll ke bawah. Akses kelas online itu tadi coba diklik Ibu. Akses kelas online, course-nya, nggih, klik. Oke, scroll ke bawah. Nah, ini nanti Bapak Ibu buka ini videonya kalau mau next itu harus dibuka satu persatu. Jadi harus selesai dulu baru bisa ke video selanjutnya. Untuk anatomi paper lengkap itu ada updatean, boleh diklik. Nah, ini harus menyelesaikan dulu dari penelitian, dari video sebelumnya, Ibu. Belum didengerin. Dari video sebelumnya, nggih. Ketahuan. Harus diselesaikan. Ada PDF-nya juga kalau nggak salah. Coba yang atas. Scroll ke atas, yang Ya, anatomi paper kirinya, Bu. Yang sebelah kiri itu. Nah, itu scroll ke atas. Coba anatomi paper. Menyusun kalimat. Oh iya, berarti update-annya di akhir ini. Nanti Ibu selesaikan dulu semua videonya, baru bisa menonton yang anatomi paper lengkap. Jadi ada Yang ini ya. nggih, sehingga dia letaknya di bawah. Oke? Baiklah, terima kasih. Semangat Ibu Sinta. Oke, Ibu Bapak liar. Ibu. Gimana Ibu Anita? Ibu aduh pusing Ibu kalau langkah-langkahnya itu mungkin ada tulisan gitu di webinar ini. Ini nomor 1 klik ini klik. Oh, kayak tadi itu pusing liar Bu. Inje Ibu, jadi kayak buku saku begitu ya. Kalau untuk buku saku, mohon maaf memang webinar ini kan dari awal fasilitasnya itu hanya rekaman, kemudian Zoom, diskusi Zoom, lalu ini ya grup ya Bu ya. Sehingga kalau untuk buku saku, mohon maaf kami belum menyediakan. Nanti sekali lagi Bapak Ibu bisa tanyakan ke saya ataupun ke Mbak Nifah kalau ada yang bingung. Nanti kita coba bantu. Oh ternyata Mbak saya bingung ini mendelingnya seperti ini, seperti ini. Nah nanti boleh tanyakan ke kami. Begitu nggak Bu Anita? Baik Bu. Bu boleh nggak Bu nanti dikirim jurnalnya Pak Jo, Dokter Pak Jo, Jo. untuk sebagai pelajaran buat kita. Oh ternyata ke Scopus itu nggak harus jelimet gitu, nggak harus Oh ada boleh. nggak harus ada apa namanya grafik 5, tabel 5 terus tulisannya seperti jelimet. Ternyata yang simpel-simpel tembus ke Scopus C1 Iya, apa Q1 maksudnya gitu Bu. Tolong kirim betul. ke kami Kak. Betul, boleh, boleh. Nanti Bu, kemarin saya lupa menyampaikan nggih. Kemarin saya sudah perlihatkan belum ya Bapak Ibu, saya lupa. Jadi nanti ini adalah author profile dari Pak Jo gitu ya. Beliau sudah terhubung ke Orchid. Tadi yang menanyakan Orchid, besok kita akan sampaikan di pertemuan ke-6 atau ke-7 saya lupa. Besok Bapak Ibu yang penting jangan khawatir, kita tetap akan sampaikan Orchid. Kemudian di sini ada jumlah sitasi, jumlah orang yang mensitasi papernya Pak Jo. Lalu di sini terlihat juga jumlah dokumennya dan H-index begitu Bapak Ibu. Lalu coba kita kemarin tuh sepertinya sudah saya sampaikan ya yang quickly. Nah, ini salah satu paper Pak Jo, Bapak Ibu, yang mana yang disampaikan Ibu tadi, Ibu Anita begitu ya, bahwasanya Pak Jo itu punya paper yang sangat ringkas. Beliau submit di International Journal of Human Movement and Sport Science. Dan perlu Bapak Ibu tahu, jurnal ini masuk ke dalam kuartil 2. Kuartil 2 ya. Coba kita lihat PDF. Ya, ini paper singkat. Nanti kalau coba kita bedah, itu memang
Yang pertama judulnya sudah menonjolkan quickly understanding. Ini adalah signifikan, begitu ya. Signifikan, kemudian objektifnya di sini. Di sini objektif, lalu di sini adalah metodenya, video based learning. Lalu abstraknya seperti ini Bapak Ibu. Di sini yang menarik adalah beliau menggunakan kuantitatif deskriptif dan juga hanya menggunakan only 6 student gitu ya, hanya 6 student. Sehingga Bapak Ibu kalau khawatir Mbak paper saya kok terlihat lemah, enggak masalah. Yang penting itu bagaimana cara kita menjual paper. Entah itu respondennya sedikit, kita jual. Kita buat penipuan begitu ya. Kemarin yang pertama kita sudah melakukan penipuan di judul. Di judul sudah kita tipu, lalu kita coba jual lagi di bagian papernya. Introduction, nah ini kita jelaskan dulu stres itu apa, kemudian di dalam stres itu ada apa. Nah kita emang introduce dulu Bapak Ibu, mengintroduce, kemudian juga ada gapnya. Gapnya ada di, nah di sini mungkin ya, this condition cause the activities carry out to reduce, bukan di sini. Sebentar, ada gapnya. The student need to do. Nah, kalau ini kan student need to do gitu ya. Ini adalah mengapa riset itu penting dan lain-lain. Nah, ini harus disampaikan Bapak Ibu. Di sini ada gapnya, cuman agak susah untuk membaca ya. Oke, kemudian metodologi. Metodologi perlu kita sampaikan, kuantitatif method dan lain-lainnya. Riset, dia hanya satu tabel. Bapak Ibu kalau hanya satu grafik, satu tabel, enggak masalah. Lagi-lagi bagaimana kita menjual papernya ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Conclusion, di sini hanya ada 5 halaman. Kemudian sisanya adalah references. Oke, jadi menulis paper itu adalah bagaimana cara kita menjual paper kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti silakan dibuat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini memang harus diselesaikan sebelum materi selanjutnya. Karena kalau ini belum selesai, materi selanjutnya itu tidak akan jalan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti ini saya share. Kemarin saya terlupa tidak share. Ada Tolong pertanyaan Bu, Bapak Ibu? ya tolong di-share Bu. Ini ya siap Bu Anita, ini langsung saya share saja. Nanti tidak terlupa. Itu kerangka teorinya disimpan di mana ya? Kelihatannya nggak lihat kerangka teorinya barusan. Gimana Ibu? Kerangka teori? Iya, Maksudnya dari paper itu kalau dibedah begitu ya Bu ya? iya. Di literaturnya menjadi kerangka pikirnya sebelah mana ya? Di anatomi itu. Sebentar Bu. Ini untuk paper ini memang belum kita buat kerangkanya begitu ya, karena ini paper sudah cukup lama 2020 Bapak Ibu. Jadi kerangkanya itu sepertinya sudah tidak ada, tapi di sini kita menggunakan kerangka paper kita, di mana di introduction selain mengenalkan itu juga ada gapnya. Cuman ini kan bahasa Inggris Bapak Ibu, saya kan jongkok begitu bahasa Inggrisnya. Jadi harus metani satu-satu ini mana yang gap, mana Kalau yang yang di anatomi itu kelihatannya di mana ya? Yang di anatomi yang Mbak tulis. yang Nah, ini sebelah ini mana? paper jadinya di mana gitu ya Bu ya? Kerangka pikir teorinya di sebelah mana? Oh, maksudnya bagaimana Ibu? Mohon maaf. Kan pada saat kita mau menyelesaikan masalah itu biasanya kita kan gunakan teorinya dulu tuh. Oh iya, Beberapa iya. paper itu kan ada literatur reviewnya ya. Betul. Ini kelihatannya Ya. nggak nemukan. Betul sekali Bu. Jadi ada beberapa yang menyampaikan literatur review. Jadi literatur review itu letaknya ada di sebelum research method. Biasanya di sini research method. Tapi kan karena tidak semua harus ada literatur review, tidak mengharuskan begitu. Kebanyakan justru tidak mengharuskan adanya literatur review Ibu. Cukup singkat. Memang yang inti itu ini. Introduction, research, kemudian riset, discussion, conclusion, sudah cukup itu saja.
Nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan literatur review, boleh, tapi besok saja ketika sudah kita membedah menjadi paper. Jadi memang contoh ini adalah salah satu contoh jurnal yang tidak mengharuskan adanya literatur review. Iya, yang wajib mungkin itu pada Iya, saat penulisan Skripsi, ini ya, tesis atau tesis, disertasi, Bu. skripsi, disertasi itu betul. opsional Kalau juga. iya, kalau paper kalau tidak salah ada juga jenis paper yang khusus terkait literature review. Literatur review, Gitu iya. ya, Mbak ya. Betul. Ada yang khusus literatur review, tapi yang dimaksud Ibu tadi biasanya kan di sini ada literatur review, poin Ya, literatur tinjauan review. pustaka maksudnya. Betul, tinjauan pustaka. Nah, Kalau itu nasan teori. kadang tidak wajib. Ini adalah author guideline-nya. Contoh salah satu author guideline Bapak Ibu. Di sini hanya mencantumkan introduction, material method, result, dan juga discussion conclusion. Sudah, ini saja sudah cukup. Jadi kalau sudah cukup, Bapak Ibu tidak usah menambahkan yang namanya literatur review. Cukup kita ikuti ini. Nah, pada umumnya memang demikian. Jadi tidak kita tambahkan di sini, Bapak Ibu. Oke, Bu. Baik, makasih. Oke, terima kasih kembali Bu Sinta. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau pengen cepet-cepet mengerjakan? Saya Kalau sambil Mbak, kirimkan. Oke. kalau misalnya kita sudah pernah ada, kebetulan saya kemarin baru nulis, cuma Mm-mm. ditolak. Nah, itu Cuman ditolak. boleh nanti itu jadi bahan ya untuk diperbaiki ya. Boleh Bapak, boleh. Apa saya bisa langsung kirim yang sudah jadi atau saya perlu Di bedah lagi kayak gini? Ya, itu paper yang sudah jadi itu apakah sudah sesuai dengan kerangka tadi, Pak? Misalkan ternyata dirasa sudah ada gapnya, dirasa sudah ada introduction-nya. Nah, itu enggak masalah. Tapi lebih bagus kalau dibedah dulu sesuai kerangka, besok kita susun ulang. Oh, iya, oke. J. Pokoknya Ya, kesimpulannya paper saya tidak direkomendasikan, kenapa, Pak? Di reject, Alasannya Pak, ya. seperti itu. di reject gitu. Langsung di-reject, Pak. Biasa, Pak. Iya, Jadi sudah nggak memang disuruh Pak nggak Syakir, disuruh betul. revisi, langsung di reject karena terlalu Bisa. major ini katanya major revision. Aman, Pak. Belum Nah, kiamat, Pak. Iya, karena J. belum ada ilmunya kan ya. Kalau ini mudah-mudahan bisa. Pak Syakir, mudah-mudahan Pak. Ya betul. Jadi memang sedikit membuka ini ya, apa namanya, wawasan begitu ya Bapak Ibu. Nanti boleh berdiskusi. Jadi beberapa kali alasan ditolak itu yang pertama ketidaksesuaian MN scope-nya. Papernya Bapak Ibu membahas komunikasi tapi Bapak Ibu submit di jurnal hukum. Nah, itu kan langsung salah. Itu Bapak Ibu maka perlu kesesuaian MN scope. Kadang alasan ditolak gitu ya. Paper Bapak Ibu ditolak, udah tidak ada alasan rinci dari jurnal. Biasanya itu karena tidak sesuai MN scope-nya. Kemudian yang kedua, selain bicara tentang MN scope, yang kedua adalah referensi. Referensi paper yang Bapak Ibu gunakan itu maksudnya tidak ada kebaruan, tidak menggunakan referensi-referensi terbaru, tidak menggunakan referensi-referensi yang berkualitas. Iya, ada salah satunya reviewnya Mbak, itu katanya hanya menggunakan literatur buku, Oh iya, kebanyakan laporan. Jadi itu salah satu betul, yang dia. betul sekali Pak Syakil. Ya, Bapak Ibu kalau berkaitan dengan literatur itu memang dari jurnal sebaiknya 80% literatur kita itu berasal dari jurnal. Jurnal, jadi 80% itu dari jurnal, kemudian terindeks Scopus, kemudian juga dia kuartil tertinggi di Scopusnya. Itu akan 5 sangat tahun bagus. terakhir. Ya, 5 tahun terakhir. Nah, itu akan sangat bagus Bapak Ibu. Sangat bagus. Kemudian 20% sisanya baru Bapak Ibu bisa masukkan entah itu webpage gitu ya, dari WHO, dari UNESCO, begitu boleh. Dari buku. Nah, itu masuk ke dalam porsi 20%-nya. Sehingga betul, nanti kalau Bapak Ibu mau publish di jurnal ya referensinya harus jurnal. Gitu, oke? Itu 2 poin yang menjadi hal utama.
Lalu nanti juga di bagian pembahasan itu Bapak Ibu jangan terlalu meluas. Jadi kita kerucutkan begitu bagaimana result kita menjawab gap. Cukup demikian. Sehingga nanti papernya Bapak Ibu akan cantik dan bisa kita submit di pertemuan terakhir. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Atau mau sharing? Punten kalau pertanyaannya Mm-mm. yang minggu lalu, mohon maaf, boleh nggak? Boleh Bu Sinta, mangga. Ini apa namanya? Saya mau nyimpan Mendeley tapi dari Google Drive itu bisa langsung, bisa nggak? Mendeley tapi dari Mau Google Drive. mau nyimpan literatur yang saya sudah simpan di Google Drive itu bisa langsung nggak? Oke, kalau dari Google Drive itu enggak bisa Ibu. Nggak bisa ya? Enggak bisa. Kalau dari library begitu ya, dari foldernya Ibu bisa, tinggal ditarik masukkan ke Mendeley. Tapi kalau dari Google Drive itu enggak bisa. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Berarti harus di-download dulu satu-satu Iya, lagi. betul. Kerjain. Terima kasih. Nje, sama-sama Ibu Sinta. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Cukup? Oke, nanti filenya akan saya kirimkan ke grup Bapak Ibu. Bapak Ibu selesaikan dulu. Besok di hari Kamis itu kita akan membedahnya menjadi sebuah paper. Membedahnya sehingga Bapak Ibu kami harap masih bisa bergabung lagi di hari Kamis. Tetap dijaga semangatnya begitu nggih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, sudah tidak Ibu, ada? ibu sabar Bu, Ibu. Iya, Jadi ya, boleh Bu Anita. tugas malam ini untuk besok malam, carinya di tadi mana? Scopus.com. Scopus.com. Rumah Scopus ya? Kan Nah, nggak ada untuk tugas di ini grup. nanti saya kirimkan di grup Ibu. Saya dikirimkan di Nah grup. itu yang Ibu kirim ke grup dong Bu. Kalau suruh cari ke sana kemari saya pusing Bu. Ya, Yang ada betul, di grup. betul. Di grup itu kan kita Oke. tinggal kliknya gitu. Kalau Ibu tadi kan urutannya cari ke ini, nanti klik ini, klik ini. Aduh, tadi saya lihat sekali. Nggih, Bu Ya, Anita, makasih nanti Bu. saya kirimkan ke grup nggih. Ya, nggih. Ya, nggih Bu. Oke. Makasih ya Bu. Siap, terima kasih, Bu. Izin, Baik, Mbak, bagaimana Pak dan Abdi? Pak Adi. Iya. Untuk metode, untuk apa Mbak, dan instrumen itu, kalau seperti kami kan dari teknik mesin, Mohon maaf kita Pak kan Abdi. pengujiannya menggunakan alat uji. Nggih, mohon maaf Pak Abdi, ini suaranya agak tenggelam. Apakah menggunakan earphone nggih? Kalau pakai earphone boleh dilepas dulu Bapak, karena agak tenggelam suaranya. Oh, Mbak, Ya sudah Mbak. Bapak, sudah Bapak, sudah nyaman. Nggih. Bagaimana Pak Abdi? Pak Abdi? Mohon maaf suaranya belum terdengar Bapak. Halo, Pak Abdi? Oke. Sekarang nggak Mbak? Nah, sudah Bapak. Bagaimana? Benar ya. Kalau kami kan teknik mesin Mbak. Mm-mm. Jadi instrumen penelitian itu kan kita menggunakan alat uji. Jadi dengan menggunakan pengujian kita nggak ada pakai apa, pakai wawancara, itu nggak ada. Kita ambil datanya pakai alat uji gitu Mbak. Betul. Nah Siap. itu istilahnya apa kita buat di situ nanti Mbak? Oke, ya. Nanti Bapak ini saja menyampaikan begitu ya, menyampaikan apa yang seperti Bapak Ibu tulis misalkan di tesis begitu ya. Menggunakan jadi metode ini menggunakan pengujian berupa ini. Nah, itu disampaikan semua Bapak Ibu. Nanti coba kita baca lagi, kalau perlu kita perbaiki, kita akan mendiskusikan. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya research method itu pasti nanti setiap Bapak Ibu akan bervariasi. Tinggal kita sampaikan what did you do. Gitu. Kalau instrumennya menggunakan pengujian, ada alatnya, maka sampaikan saja. Tidak apa-apa Pak Abdi. Oke Pak Abdi? Nggak dengar Mbak. Di sini Pak Hujan deras. Oke, inje Bapak. Iya siap.
Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak ditanyakan di grup atau ke kami langsung ya, Pak Abdi. Dan juga Bapak Ibu yang Oke, lain. oke Mbak. Oke, Ya. siap Bapak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sebelum saya kembalikan ke Mbak Nifah. Dikit Mbak Aulia. Ya Pak Saija, Ini bagaimana Bapak? yang 2 tuyul ini kan kita sudah beli nih, walaupun yang ada yang murah lah ya. Itu Ye, sejauh apa ya anunya Mbak? sejauh apa Keefektifannya ke penggunaannya? Grammarly sama Mendeley-nya itu. Oke, Kita yang tidak baik. berlisensi ya. Siap. Kalau Mendeley, Bapak Ibu, Mendeley itu tidak perlu akun yang berlisens, begitu ya. Jadi akun Iya. berlisens atau tidak itu sama aja. Kalau Grammarly nanti kita akan bicarakan bagaimana kerennya tuyul ini di pertemuan ke-7, Bapak Ibu. Jadi akan kita sampaikan, oh tuyul ini sangat bermanfaat, gitu ya. Oke Pak Saijo, kita Yang penting pelan-pelan dulu. yang Mm-mm. penting di anu dulu ya Mbak, ditempelkan, Betul. di-download dulu. Oke. Betul, diunduh dulu loginnya, nanti Iya, kita akan sampaikan bagaimana fungsinya secara detail itu di pertemuan ke-7. Oke, baik, Bapak baik. Ibu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Saijo. Oke, Bapak Ibu, terima kasih nggih sudah bergabung pada malam hari ini. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Nifah. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu untuk penjelasan Mbak Aulia pasti sudah sangat jelas nggih. Nah, nanti di sini silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan terlebih dahulu anatomi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia, ngoten nggih. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau Mbak Hanifah boleh minta tolong dikoreksi atau ini udah bener apa belum boleh minta tolong diliatin gitu nggih. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu kirimkan ke grup atau dijabri ke kami berdua gitu nggih. Untuk ngecek atau kalau semisal Bapak Ibu mau memastikan apakah yang Bapak Ibu tulis sudah benar atau belum gitu. Lalu kalau semisal tadi Pak Saijo menanyakan gitu nggih untuk tentang tuyul-tuyul. Nah, kalau semisal Bapak Ibu sudah memiliki akun, kalau untuk Grammarly ya Bapak. Nah, kalau Bapak Iya, Ibu iya. memiliki akun premium, nanti akan ada 4 tools yang nyala, Pak. Bedanya di situ. Jadi pengkoreksiannya dia lebih bagus, pastinya gitu nggih, karena semua tools yang ada di dalam Grammarly dia akan menyala semuanya gitu. Benar kata Mbak Aulia, untuk penggunaannya, cara loginnya, terus 4 tools yang nyala itu apa saja. Besok akan kita lebih detailkan di pertemuan ke-7. Gitu nggih Bapak Ibu. Apakah ada Oke. pertanyaan dulu? Mbak, Ya. Mbak nomor WA-nya Mbak untuk saya japri yang nomor yang mana? Eh, oke. Untuk nomor WA ada di Oh, grup Ibu atas nama Hanifah Fajri. itu sudah. Sudah ada. Saya dan juga Mbak Aulia sudah ada di dalam grup. Coba bentar saya coba WA. Terus yang untuk yang tadi Pak Saijo tanya, mendelay itu harus kita beli juga di Shopee atau memang udah dari Google-nya kita bisa download? Oh, kalau untuk Kira Mendeley seperti yang dikatakan Mbak Aul, kita pakai akun Gmail pun bisa Ibu. Jadi nggak perlu lisensi. perlu beli, ya nggak beli. Kalau Betul, Gmail betul. bisa beli di Shopee. Gimana Ibu? Gmail, apa Gmail, Grammarly, betul, betul. Kalau yang Grammarly. Grammarly kita bisa beli di Shopee, betul. yang premium. Jadi Betul, malam ini betul. saya mau Betul, beli, betul. saya belum beli. Saya kira itu gratis juga gitu. Kalau Bapak Ibu bergabung ke bootcamp kita yang offline, nah itu kita kasih Ibu akun Grammarly, Scopus License gitu. Tapi Oh, kalau saya untuk nggak bisa kelas jalan. online, ya, Saya nggak bisa ke Jogja, jauh. nggih gitu, nggih Ibu. Ya deh, Oke, makasih ya Mbak Anifa. sama-sama, nggih. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, cukup. Oke. Jika tidak ada, silakan Bapak Ibu bisa mau kerjakan sekarang, besok fleksibel deh, tergantung Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa sambung juga lewat WhatsApp. Gitu nih Bapak Ibu, saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya dan Mbak Aulia mohon maaf jika mungkin ada salah kata atau saat Mbak Aulia tadi menerangkan banyak kurangnya gitu nggih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk malam hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada Makasih malam Bu. hari ini. Oke, izin untuk menutup ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat.